Semangat pagi, kembali dengan saya Rio Christian dalam acara Ngopi Seru. Sahabat seruput, Ngopi Seru kali ini keren banget. Kenapa? Karena kita kedatangan seorang bintang tamu yang hebat, seorang perempuan Indonesia yang cager banget, tangguh banget, ya kan? Menginspirasi banyak orang, nggak pernah ada rasa takutnya terhadap sesuatu. Kenapa? Karena dia selalu merasa bahwa apa yang dilakukan di jalan yang benar. Mau tahu siapa dia? Sebelumnya, lihat yang di bawah sini. Oke, saya ingetin, subscribe YouTube channel saya Rio Christian yang ada di bawah sini. Oke, ditunggu like dan juga ditunggu komennya untuk setiap episode yang telah tayang. Mau tahu bintang tamu kita hari ini? Dia seorang pengusaha dan juga desainer di bidang sepatu. Beliau terkenal banget di seluruh dunia. Kenapa? Karena beberapa karya beliau sempat dipakai sama artis-artis Hollywood. Mau tahu siapa dia? Mbak Niluh Jelantik. Thank you loh Mbak mau hadir di acara Ngopi Seru. Mbak, ada salamnya gini Mbak, salam COVID-nya Mbak. Siap. Iya. Mbak Niluh Jelantik kenapa akhirnya kita undang di acara Ngopi Seru? Thank you banget karena generasi muda khususnya yang di Bali, anak-anak millennials itu yang cewek-cewek nih pengen banget Ngopi Seru jangan cuman isinya inspiratornya cowok-cowok dong. Yang cewek, bener ternyata saya cek di datanya Ngopi Seru, iya ya. Cuman sedikit yang cewek yang masuk. Makanya akhirnya kita tim berusaha untuk panggil Mo datang dan hari ini saya sama manajemen Ngopi Seru ngucapin thank you loh Mbak udah mau hadir. Mbak Niluh yang berterima kasih, Rio dan adik-adik kesayangan sudah datang mengunjungi kami di ujung gunung ini. Enggak di ujung gunung. Okay. Jadi kami terus terang jarang banget menerima kunjungan. Satu karena masa pandemik ini kami sudah menerapkan self lockdown. Jadi bahasa kita sendiri ya. Jadi hanya untuk berlaku untuk di kalangan kami saja. Jadi kami memutuskan untuk memang bekerja dari rumah dan meminimalisir kegiatan keluar rumah dan dan biasanya kalau kelas-kelas itu Mbak Niluh lakukan dengan cara webinar by Zoom atau. Jadi hari ini kedatangan Rio bersama tim Seruput Kopi Ngopi Seru dan juga adik-adik sekalian terima kasih banyak. Jadi kami nggak sendirian. Mbak, kalau di acara Ngopi Seru di awal ada openingnya itu harus tos ngopi Mbak. Siap. Karena nama acaranya Ngopi Seru dan netizennya adalah sahabat seruput kita bilangnya. Sahabat seruput. Yes. Oke. Tos ngopi Mbak. Yes. Tos ngopi untuk sahabat seruput dimanapun kalian. Kita ceritain aja ya rasa kopinya. Iya, sahabat seruput. Kali ini tuh kita main ke rumah Niluh Jelantik, ya kan? Rumahnya cozy banget, nyaman banget, thank you banget ya Mbak udah diterima untuk kita di sini. Nggak perlu panjang lebar. Rio mau tanya, mau Niluh, gimana sih awal ceritanya seorang Niluh Jelantik, ya kan? Kita udah cek nih, ya kan? Dulu tuh sekolahnya tuh Jakarta, ya kan? Di sebuah universitas di Depok, manajemen. Tiba-tiba kok akhirnya balik ke Bali, ya kan? Sempet kerja sama orang, kok kepikiran gue mau usahanya di bidang sepatu. Dari pertama kali aku berkarir, nggak ada kepikiran sama sekali untuk suatu hari nanti menjalankan usaha sendiri. I'm a real professional gitu loh. Jadi pertama kali bekerja untuk sebuah perusahaan, itu Mbak Niluh sangat percaya bahwa kita harus membesarkan, menjaga nama baik perusahaan tempat kita bekerja. Betul. Satu caranya adalah dengan cara jujur, hal-hal yang kita lakukan setiap hari lah gitu kan, loyal kepada perusahaan dan melakukan apa yang kita bisa yang terbaik dengan cara yang baik, dengan cara yang jujur untuk membesarkan perusahaan tersebut. Jadi selama 8 tahun berkarir itu jenjang karir Mbak Niluh itu berjalan dengan lumayan cepat. Dari bawah ya? Dari bawah banget, dari cleaning service. Oke. Merangkap menjadi resepsionis, front desk officer, kasir, asisten sekretaris, you name it gitu kan. Hingga akhirnya 8 tahun kemudian Mbak Niluh sudah menempati posisi sebagai marketing director perusahaan Amerika yang berbasis di Bali. Dan tidak ada kepikiran sama sekali untuk one day I want to become entrepreneur gitu kan. Cuman waktu itu ya memang karena memang karakteristikku yang memang workaholic, aku sakit. Enggak mau diam, oke, sakit. Sakit. Jadi pertama kali pindah ke Bali,
eh, menerima pekerjaan tersebut langsung ke Amerika. Dan momen di mana aku memutuskan untuk pulang kampung waktu itu adalah momen pada saat bom Bali pertama. Oke, I see. So, any company, di Bali tiarap semua, apalagi retail industri, apalagi daerah yang terkena langsung ledakan bom tersebut. Cuma kenapa perusahaan tempat Mbok Nilo berlabuh waktu itu omsetnya meningkat 3 kali lipat. Oke. 330%. Oh, anomali dong. Ya. 300%, oke. 330% peningkatan omsetnya. Satu, kita jemput bola. Okay. Kedua, kita paham bahwa fear yang diciptakan dengan adanya bom itu, itu orang juga akan mikir 2 kali untuk datang ke Bali. Jadi gimana nih caranya gitu kan? Ya udah, kita jemput bola, kita yang terbang ke sana. Oke. Gitu. You cannot come to our shop, we open the shop for you in your country. Jadi kita bukalah toko di negara mereka gitu kan. Itu udah mau winter loh, September, Oktober itu udah mau winter kan. Kita pakai kebaya brokat yang transparan, berdiri 12 derajat Celcius. Demi apa? Demi kita tahu di Bali kita memperjuangkan karyawan yang kita miliki. Iya. Nah, kita lakukan itu dan booming banget karena mungkin mereka pertama kali melihat ada unik, sesuatu yang unik dibawa gitu ke sana, kan? Betul. Udah. Dan kemudian aku jatuh sakit, singkat cerita aku jatuh sakit dan pada saat sakit setelah dioperasi itu, disitulah mulai aku memikirkan what's next gitu loh. Hidup melarat sudah, menjalani keseharian dengan penuh kesederhanaan selalu dilaksanakan. Berkarir dari nol sampai director. Sampai level tertinggi lah ya. Tahun 2002 bulan Februari itu Mbak Nilu sudah menempati posisi direktur. I was 26 years old. Muda sekali. Umur 26 waktu itu. Keren. Gitu loh. Nah terus sekarang sakit dan mau mati nih gitu. Jadi ada 2 momen dalam hidupku yang memang menempatkan aku dalam posisi antara hidup dan mati. Turning point hidupnya. Ya, turning point. Satu, kerampokan. Oke. Di Jakarta sama Kampak Merah. Oke. Itu yang menyebabkan aku pindah ke Bali. Jadi orang mungkin menganggap itu dramatis, but that's the fact gitu loh. Kenapa ke Bali gitu kan? Ya satu, karena kerampokan. Kalau nggak kerampokan mungkin akan terus di sana. Mungkin akan terus di sana. Terus kenapa berhenti bekerja sebagai profesional dan memutuskan memulai dari nol? Karena sakit dan mulai berpikir bahwa dia no dede dan belum lagi mama misalnya mama menanyakan umur gitu kan, biasalah kalau kan perempuan nikah. Kapan gitu kan. Akhirnya, dan kenapa sepatu nih ya? Kenapa sepatu? Karena aku memiliki cerita yang sangat panjang dengan sepatu ini. Love and hate relationship gitu. Aku sangat sayang sama dia, di satu sisi dia itu adalah simbol kemiskinan keluarga kami gitu loh. Karena bertahun-tahun kita mesti pakai sepatu yang sama, sampai robek-robek, sampai bolong-bolong gitu. Dan itu menumbuhkan maksudnya rasa jengah gitu loh. Itu yang buat obsesi akan sepatu. Jadi aku bilang sama Mak, nanti kalau aku sudah kerja, aku mau beli sepatu yang pas, Mak. Bagus, yang nyaman. Ya, anak umur 9 tahun ngomong gitu kan, yaelah gitu kan. Tapi 10 tahun kemudian aku menempuh karirku yang pertama kali, aku beli high heels pertamaku harganya Rp15.000. Di Jakarta? Di Jakarta, di Blok M, di Melawai. Tapi bukan di mallnya, di belakangnya Melawai itu ada pasar-pasar gitu kan. Itu 15.000 high heels pertamaku. Bulan Juni tahun 1995. Sepanjang perjalanan karir meningkat, sepanjang perjalanan pendapatan juga meningkat, revenue perusahaan meningkat, otomatis bonus bertambah. Kemampuanku untuk membeli barang yang menjadi obsesiku ini meningkat. Jadi dari harga 15.000 hingga harga mungkin ya buat beli satu motor gitu kan. Nah itu I can afford it gitu loh. But that was way before Nilu Jelantik. Jauh sebelum aku bertemu dengan yang namanya Nilu Jelantik sebagai brand ini gitu kan. Nah pada saat ada momen turning point di mana aku harus memilih antara hidup dan mati. Karena gini, sebagai seorang profesional gitu kan Rio,
pada saat kita bekerja di sebuah perusahaan, kita akan optimal, kita akan bisa memberikan manfaat yang maksimal terbaik kepada perusahaan pada saat kita produktif. Iya. Saat kita sehat. Nah, saat kita sehat. Kalau kita udah nggak sehat, nggak produktif, kita jadi beban. Jadi beban. Nah, perusahaan yang paham misalnya begini, oh nggak apa-apa nih lo, tapi kan kamu adalah aset kami. Kamu tuh adalah yang memberikan revenue buat kami. Nggak apa-apa kamu sakit sebentar gitu kan. Aku nggak bisa nggak nyaman gitu kan. Jadi aku mendelegasikan tugasku kepada pengganti. Oke. Disitulah mulai menjalani hari sebagai pengangguran. Jadi hire orang untuk menggantikan tugasku. Setelah itu langsung tinggal di rumah. Jadi stay at home waktu itu. Belum corona ya, udah stay at home ya. Stay at home, apalagi waktu itu mendung gitu kan, melo banget gitu kan. Karena gimana sih kita membangun sebuah habit dari remaja, kuliah sambil kerja kan. Aktivitas terus, banyak gerak, tiba-tiba harus diam di rumah. Oke. Rio lulusan UI, Universitas Indonesia terbaik di Indonesia. Mbak Nilu nggak jauh-jauh. USI, Universitas sebelah UI. Beliau lulusan Gunadarma, tapi keren kok, serius. Untuk teman-teman sahabat seruput, saya juga tahu Gunadarma itu keren banget. Itu tetangganya Universitas Indonesia. Saya S2-nya aja Mbok di sana Mbok. S1-nya tetap saya di Bali Mbok, Udayana Mbok. Oh siap. Oke. Terus jadi diam di rumah dan mulai berpikir, what should I do? Sebagai orang yang sudah biasa bekerja dari subuh hingga pagi, hingga subuh lagi, hingga malam, kita akan merasa worthless gitu loh. Cuma waktu itu kan kesehatan lebih penting kan. Bener. Gitu. Jadi Mbak menjalani 2 operasi waktu itu, operasi cukup besar. Dan waktu itu kepikiran sambil menatap ratusan koleksi pasang sepatuku, kenapa nggak sepatu? Karena kalau baju terlalu dekat dengan perusahaan tempatku bekerja, konflik of interest kan gitu kan. Terus kalau teknologi tempatku bekerja sebelumnya belum memungkinkan di Bali. Bener. Kita tidak punya niche marketnya untuk itu. Kalau sepatu kan aku ngerti, tekniknya aku ngerti, terus estetikanya aku ngerti, bikinnya ya nggak ngerti gitu kan. Dan waktu itu memang Mbak bertemu dengan seseorang yang akhirnya menjadi distributor kami. Dan kemudian di tahun 2007, beberapa tahun kemudian, kami memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda karena secara prinsipal kita sudah tidak memiliki pandangan yang sama untuk mengembangkan brand ini. Jadi singkat cerita Nilu itu dimulai di tahun 2003. Itu lahir? Itu lahir 2003. Berasal dari nama panggilan Mbak Nilu sebenarnya, maksudnya dari plesetan. Jadi Nilu. Oke. Gampang dilafalkan, gampang diingat, dan menjual gitu loh. Kita menjual koleksi kita di Topshop London. Oke. 2005 kita sudah berada di 20 negara. Tapi Niluh sebagai Niluh itu sendiri tidak mempedulikan semua itu. Dan kita nggak sadar bahwa di kedua negara tempat brand itu berkembang, itu ternyata sudah dilegalkan atas nama mereka masing-masing. Oke. Nah ini dia penting. Kita nggak ngeh gitu loh. Artinya pada tahun 2003 ya Nilu akhirnya launch, naik. Mbak Nilu menjadi seorang entrepreneur, terus bergulir, berkembang sampai 2007. Itu yang saya mau tanya kedua. Akhirnya kan terkenal di sana sampai booming. Sayang dulu belum ada sosial media kayak hari ini. Tiba-tiba dipatenkan di sana. Pelajaran apa yang seorang Nilu Jelantik dapat? Legalkan. Legalitas hak cipta untuk produksi atau apapun karya kita itu penting banget ya di awal. Legalkan usahamu, daftarkan usahamu. Pada saat itu kita sudah mendaftarkan usaha kita, tapi bukan hak ciptanya, gitu loh. Kita mendaftarkan usaha kita dari sisi kewajiban kita sebagai warga negara yang taat pajak. Iya, sahabat seruput, untuk khususnya kalian generasi muda, pada saat kita start up membangun sebuah usaha, tadi pesan dari Mbak Nilu Jelantik, ya kan, beresin dulu tuh, jangan dianggap sepele. Kenapa? Pada saat kita sudah gede, itu akan jadi masalah besar. Legalitas usaha, hak cipta Anda kalau memang produk Anda produk sendiri, ya kan,
Hakinya itu penting banget. Jadi beresin itu. Iya, tapi kan hidup itu harus terus jalan, Mbok. Siap. Kejadian itu satu pelajaran penting seorang Niluh Jelantik dapat. Tapi kemudian kan akhirnya Rio tahu bahwa akhirnya bangun lagi new brand, langsung to the point nama Niluh Jelantik, ya kan? Pemasarannya akhirnya gimana? Ini kita nggak ngomong sebelum COVID. Kalau sesudah COVID itu ceritanya lain. Oh, Okay? siap. Jadi waktu itu sebenarnya kalau tidak ada kasus hukum, karena kita kan nantinya akan terjerat kasus hukum kalau masih ngotot memakai nama Niluh. Iya. Itu memang nama kita dari lahir, tapi secara black on white bukan milik kita, Yes. gitu kan. Jadi kalau kita tetap nekat kirim ke Eropa, risikonya adalah sepatu itu akan digunting sama custom. Bener. Dan kita akan suatu saat ada pelanggan yang datang dari Spanyol, pelanggan kita sudah lama. Mereka mengatakan begini, Niluh, I love you, gitu kan. Dia panggil aku Niluh memang. Niluh, I love you Niluh. But you know what? Across the street from our shop, there is someone selling your shoes Iya. at 1/3 of the price. And as much as I love you, we cannot carry on. Iya, benar. We cannot have the same shoes being sold on the price, like what we buy from you. Jadi Iya. gue beli lu dengan harga misalnya 30 euro nih gitu. Sementara itu orang jualnya juga 30 euro gitu kan. Kita nggak bisa nih gitu kan. Benar. Jadi dia bilang begini, I don't care gitu kan. I don't care what you gonna do with it. Aku nggak mau tahu, yang jelas aku tetap mau pesan dari kamu. Mau kamu ganti nama, mau kamu nggak pakai nama, tapi tidak lagi dengan Niluh itu, gitu kan. Hidup itu kan harus terus berjalan, Mbok. Dari akhirnya punya brand pertama Niluh 2003, akhirnya tiba-tiba kejadian, ya kan. Tapi kan hidup ya harus terus jalan. Kenapa akhirnya buat lagi brand baru, pakai namanya langsung Niluh Jelantik? Apakah biar nantinya lagi udah nggak bisa dipaten-patenin lagi, atau kenapa? What behind the story-nya? Life goes on ya. Yes. Life goes on. Waktu itu kita sudah memutuskan untuk berada tetap di Bali. Oke. Dengan prinsip yang kita punya, dengan idealisme yang kita punya. Tapi di satu sisi, ya seperti tadi Rio sampaikan, kita bisa sih sebenarnya melanjutkan usaha kita dengan cara mengerjakan sepatu-sepatu untuk brand-brand besar lainnya. Dan itu kita sudah lakukan gitu. Oke. Suatu hari ada pertanyaan nih dari tim gitu kan, ada salah satu shoemaker, beliau ada di situ sekarang. Mbok, kapan mau bikin Niluh lagi, Mbok? Kangen, Mbok, gitu kan. Karena selama ini kita bikin based on collection dari pelanggan-pelanggan itu. Ya artinya white label ya, labelnya orang yang masuk. Ya, Oke. walaupun kita yang mendesain, kita yang mengkonsep, tapi tetap aja namanya dia. Nama dia gitu yang kan. di panggung keluar. Nah, Oke. buat aku pribadi, apalah artinya sebuah nama? Yang penting kita bisa bisa ngumpul bareng, bisa tetap berjalan bersama gitu. Dan prinsip yang kujalankan dari tahun 2003 itu, 17 tahun kemudian hingga hari ini selalu sama. Kita masih dengan 4L. 4L, apa tuh, Mbak? Lo lagi. Oke. Terus kenapa akhirnya Niluh Jelantik? Dan ini generasi kedua. Jadi Oke. sekarang putranya yang kerja sama kami. Oh, keren. Gitu. Jadi, Keren. Oke, kenapa Niluh Jelantik? Jadi waktu itu pada saat Iwan bertanya, kapan nih mau kita bikin sepatu kita lagi, Mbok? Karena kita memang lekat dengan anyaman, sulaman, dan mode-mode yang ribet gitu loh. Disitulah aku mulai kepikiran, juga ya gitu. Terus apa nih? Brand apa gitu? Niluh lupakanlah gitu kan. Iya. Terus nama pribadi aku nggak mau. Aku nggak mau menggunakan misalnya my main name gitu kan. Iya. Satu-satunya jalan adalah menggunakan nama yang diberikan ayah padaku. Niluh Jelantik gitu kan. Namaku lengkapnya kan adalah Niluh Putu Ari Pertami Jelantik Iya, kan gitu. Betul. Setelah pulang ke Beleng waktu itu minta izin sama bapak, Pak gimana nih Pak gitu, brandnya udah diambil nih gitu kan, harus bikin brand baru gitu kan, tapi nggak mau pakai nama Niluh Pertami gitu kan, aku mau pakai namaku yang ini aja, Family name. family name aja Pak, ya boleh nggak Pak gitu kan. Oh ya kamu kan lahir dengan nama itu. Iya. So that's how Niluh Jelantik was born gitu kan, awal 2008. 2008.
kita nggak announce, kita nggak bikin announcement ala-ala zaman now gitu di sosmed, karena sosmed juga belum ada. Belum ada, hari itu kalau ada rame pasti. Yang ya kan? pertama kita lakukan adalah melegalkannya. Yang pertama kita lakukan adalah mendaftarkannya. Karena badan usahanya kita udah punya gitu loh. Nah brandnya ini saking traumanya gitu loh, saking apa yang kita bangun langsung rontok dalam waktu yang begitu singkat gitu kan. Tapi rontoknya kita itu bukan dalam arti kita itu yang tidak bisa berkarya lagi, tapi kita swift. Nah, dan itu berlaku juga hari ini. Jadi pada saat Nilu itu swift ke Nilu Jelantik, itu momennya hitungannya hanya 1 hari. 1 hari kita nangis. Cowok-cowok yang ganteng-ganteng besar-besar gitu badannya gitu kan, nangis, kita berpelukan. Kita mau ngapain lagi gitu kan, brand kita udah hilang. Tapi the next day happy lagi. We wake up with a big smile on our face, life goes on gitu kan. Yes, right. Dan di 2008 itu Niluh Jelantik lahir. 13 tahun kemudian hari ini kami masih tetap berkarya, kami masih tetap mengerjakan sepatu-sepatu dengan cinta. Dan juga sejak bulan April kemarin kami melayani pelanggan sesuai dengan permintaan mereka, yaitu mengerjakan masker kain tenun. Nah, sebelum bahas masker kain tenun, Mbak, artis Hollywood siapa yang pernah itu terngiang terus nih. Saya diceritain sama saudara saya, itu produknya Nilu itu loh. Dulu artis-artis Hollywood make loh, Rio. Dulu saya belum ada sosial media ya kan, kayak sekarang ya kan, sendal jepit David Beckham aja itu yang bikin Havaianas naik daun ya kan. Bener. Nah sekarang kalau Mbak siapa dulu Mbak? Dulu Mbak rasanya gimana seorang Niluh Jelantik nak beleleng ya kan dipakai di Hollywood? Biasa aja. Keren. Karena buat kami selebriti atau selebritas yang sebenarnya yang berada di hati Mbok pribadi, di hati anak-anak adalah semua pelanggan Niluh Jelantik. Jadi apakah beliau seorang karyawan, pengajar, pelaku usaha, profesional, sama atau semuanya. Semua. Kita tidak pernah misalnya aku mau dong ketemu sama selebritis ini agar dipakai sepatunya terus kita bisa foto bareng. Kita nggak pernah lakukan itu. Gitu. Itu hard selling, hard promotion. Terus pertanyaan ini, sekarang tokonya selain di Bali, kan ada di Jakarta juga, Mbak? Kita ada di Jakarta. Ada di daerah mana, Mbak? Di Kemang. Oh, di Kemang, oke. Ada di Kemang. Oh, di Balinya Kita ada di Kerobokan. Seminyak. Terus ada satu lagi kami buka di Renon. Kami masih menghandle pelanggan-pelanggan wholesale. Jadi retailer, mereka itu adalah retailer. Hingga akhirnya di tahun 2012 Mbok Niluh memutuskan untuk back to the roots. Back to the roots adalah kita akan memberikan konsentrasi lebih untuk our Indonesian client. Oke. Impian itu sebenarnya sudah tercapai sih. Di tahun 2005 kita kan, ya orang mengatakan Niluh Jelantik, Niluh mendunia gitu kan. Buat kami sepatu itu mewakili keinginan kami. Misalnya kami pengen pergi misalnya ke Dubai gitu. Kami nggak bisa pergi ke situ, tapi sepatunya ada di situ. Ke banyak negara gitu kan. Dan bagaimana kebanggaan anak-anak misalnya pada saat mereka melihat sepatu mereka ada di sebuah media atau televisi atau dipakai oleh artis-artis kesayangan mereka gitu, dan buat mereka bangga sepatunya, tapi orangnya dicuekin gitu. Sedih banget ya. Kayak Giselle Bundchen gitu kan datang tuh ke toko. Itu kan the highest paid model in the world gitu kan. Paling gede gitu kan ininya kan bayarannya gitu kan. Tapi datangnya pakai sarung sama saudara kembarnya, pakai sarung pantai gitu sama saudara kembarnya, dan memesan sepatu, memesan beberapa pasang sandal gitu kan. Dan anak-anak memperlakukan mereka benar-benar sama aja kayak banyak orang. Dan itulah yang kami lakukan setiap hari, memanusiakan manusianya. Jadi tidak ada istilah misalnya, wah ini datang harus kita perlakukan dengan cara begini, enggak gitu loh. Oke, sahabat seruput ya kan. Jadi penting banget ternyata perspektif seorang Niluh Jelantik terkait bagaimana untuk melihat customernya. Nggak ada customer yang satu lebih tinggi, customer yang lain lebih rendah, tetapi
adalah semuanya sama. Jadi satu pelajaran penting, kalau Anda hari ini mulai berjuang sebagai seorang startup atau membangun sebuah usaha, Anda kan sering bagiin orang untuk mengendorse barang Anda, ya kan? Samain semuanya. Karena apa? Anda harus yakin bahwa produk Anda memang berkualitas. Seperti tadi Mbak Nilu bilang, kalau kualitas produknya bagus dan nyaman, orang pasti beli kok. Ya Mbak ya? Oke, sekarang udah masuk pandemi COVID-19. Semua usaha pejuang UMKM itu hari ini stres. Termasuk saya di bank juga sebenarnya stres. Karena kalau pejuang UMKM-nya stres, ujungnya nendang baliknya ke kita, lembaga keuangan. Positioningnya kan kasarnya akan memilih, kebutuhan apa nih yang lebih penting nih, mau beli sepatu ntar dulu deh. Iya. Itu nggak akan keluar gitu loh. Nah, saya tadi dengar tuh Mbak Nil bilang, kita bikin masker, ya kan? Kok bisa akhirnya dapat ide, aduh gue bikin masker dah, ya kan? Gimana ceritain? Oke, masker. Pada saat bulan Maret, kami memutuskan menutup ketiga toko kami. Oke. Kami sangat tahu diri kok, kami paham banget bahwa momen di mana pada saat itu adalah momen ketidakpastian. Benar. Dan otomatis dengan adanya peristiwa COVID-19 akan menurunkan daya beli masyarakat. Benar. Dan sepatu bukanlah sebuah pilihan utama Ya, bukan mereka. opsional utama untuk Ya kan, dia beli. bukan sebuah bukan menjadi prioritas buat mereka. Jadi yang paling penting buat mereka adalah tetap keep the job. Jadi saran dari Mbak Nilu buat kalian semuanya yang masih bisa menjaga pekerjaan kalian, yang masih bisa memiliki pekerjaan yang sama seperti sebelumnya, yang yang masih bisa berusaha dengan tenaga yang sama, kekuatan kesehatan yang sama, keep it. Fight for it. Yes. Gitu. Jadi alokasikan tenaga itu dengan positif. Nah, kembali lagi ke Nilu Jelantik. Jadi kami menutup ketiga toko kami. Karena kami pada dasarnya adalah artisan, shoemaker. Kami tetap mengerjakan sepatu. Toko sudah tutup. Dengan ketidakpastian bahwa kita akan jual kemana, jual ke siapa. Sangat tidak wise misalnya kami mengatakan kepada customer kami atau teman-teman kami misalnya beliin dong sepatuku gitu atau beliin dong ini, nggak fair gitu loh. Jadi kita menutup diri, tetap berkarya, tapi setiap hari itu kan operating cost jalan. Oh iya, karyawan harus dikasih makan. Tetap, dan kita memang memutuskan tidak melakukan tidak melakukan pengurangan karyawan atau PHK. Iya. Dan tidak merumahkan waktu itu. Jadi untuk semua retail staff mereka pindah semua ke kantor. Suatu malam waktu itu beli Louis mau bersih-bersih di gudang. Jadi aku mesti ceritain sedikit ya, why mask gitu kan, kenapa masker. Kenapa gitu masker? Kan. Pas Louis lagi mau bersih-bersih di gudang, dia menggunakan mesin jahitku untuk menjahit maskernya dia. Iya. Dan aku tanya, kamu bikin apa gitu kan? Oh, aku bikin ini karena mau bersih-bersih di gudang gitu kan. Sini aku bikinin. Aku selesaikanlah masker itu dengan ala kadarnya. Karena kan aku juga bukan penjahit gitu kan. Iya. Udah selesai. Setelah itu aku duduk dan aku berpikir, oh lucu juga ya gitu kan. Nah gitu kan. Oh lucu juga ya. But not business way, not in the way hari itu belum kepikiran nih bisnis nih. No, nggak sampai beberapa hari kemudian nggak sama sekali. Cuman kita kepikiran begini, kita ingin membuat sesuatu yang berarti, kita ingin melakukan sesuatu yang berarti. Sepatu kami, maksudnya kami juga kerjakannya dengan hati, tapi kami paham bahwa kami tahu bahwa penjualan kami ini itu agak drop, akan menurun dan selama beberapa hari itu kan memang drop banget gitu kan. Tapi we need our solusinya apa? We need our peace of mind gitu kan. Dan buat Mbak Nilu sakit bukan solusi. Jadi Mbak itu tipenya adalah orang yang yang berpikiran praktis, berpikiran efisien. Jadi nggak lama-lama mikir gitu kan. Jadi waktu itu aku mikir gini, aku nggak mau sakit. Caranya aku nggak mau sakit adalah aku nggak mau lihat anak-anakku itu nggak kerja, bingung, sedih. Nggak kerja, terus mereka berpikir, oh kita masih bikin sepatu nih Mbak Nilu, tapi mau dijual kemana kan gitu. Sedih banget Akhirnya untuk kita tidak sakit, kita mengerjakan sesuatu yang menjadi berkat buat orang lain. Nah disitulah kita memutuskan dari ide bikin maskernya si Mas Louis, kita bikin masker
menjahit. Mbak Niluh pertama kali yang membuat prototipenya, iseng-iseng aku posting di sosial media sambil selfie gitu kan tengah malam gitu kan, and it went viral gitu loh. Jadi waktu itu ada gerakan 1.000 masker untuk ojol ya, nah, gitu. Dan beberapa hari, mungkin 1-2 hari setelah itu WA nyerbu tuh, tapi bukan ke Mbak Niluh, meminta untuk memesan. Oh keren. Nah meminta untuk memesan, tapi mau nggak sadar kalau Mbak tuh bikin masker gitu loh. Jadi pagi tuh baru bangun kerja gitu kan, siap-siap gitu, jarit masker gitu kan, anak-anak juga sibuk jarit masker, dan kita sudah pikirkan akan alokasikan kemana. We didn't even think about selling it gitu kan. Cuman office kan. Ya tetap ada cost yang harus jalan semuanya. Enggak, maksudnya gini sayang, jadi kantor itu menerima WA begitu banyak, mau beli gitu kan. Kita DM Mbak Niluh nggak dijawab, oh Mbak Niluh nggak ngerti DM, dia nggak baca DM gitu kan. Terus akhirnya anak-anak bertanya, ayolah Mak gitu kan, ini ada yang mau pesan. Oh enggak, kaya dong, enggak sayang. Kita buat untuk yang mereka yang membutuhkan. Bukan Mak, mereka nggak minta sumbangan Mak, mereka mau beli gitu kan. Oke, how gitu kan. Bayangkan kita membuat sebuah hasil karya yang begitu rumit, begitu detail, terus tiba-tiba kita membuat yang kecil mungil, dan aku bikin dari koleksi tenun pribadiku. Oh keren. So, how should I put a price on it gitu loh? Ya bingung. Gitu kan? Oke, akhirnya kita meeting di sini. Aku tanyakan kepada anak-anak yang rata-rata umurnya 19 tahun sampai 23 tahun ini. Iya. How much you going to spend for a piece of mask gitu loh? Berapa yang akan kamu habiskan untuk membeli satu masker gitu kan. Oh ya Mak, di sosial media ada harganya sekian, ada yang 15.000, 20.000, 30.000, bahkan mungkin ada yang juga ratusan ribu seperti itu. Aku sampaikan ke anak-anak, kita ini bukan mau bisnisin masker. Gitu kan. Ini kita meeting karena kalian yang meminta Mbak Niluh bahwa ada yang pesen gitu loh. Betul. Jadi kalau memang kita memutuskan untuk menjualnya, harganya harus fair dan manusiawi. Oke. Jadi waktu itu aku tawarkan satu harga ke anak-anak, but you get a package. Mereka yang, wah kita pasti beli tuh Mak gitu kan. So if you can buy dan other people can buy too gitu kan. Iya, betul. Gitu kan. Akhirnya dimulailah pembuatan masker pertama untuk kami jual. Dan itu pun melalui proses yang cukup panjang ya, Mbak Niluh. Mungkin sekitar 3-4 hari itu berlawanan gitu loh. Maksudnya jual karena berlawanan karena di satu sisi itu aku jangan lakukan. Sampai pandangan orang kan, nih nyari kesempatan nih seorang Niluh Jelantik mau jualan masker ya kan. Di satu sisi begini, di satu sisi kita sudah lega nih, aduh sementara nggak bikin sepatu dulu gitu kan. Kita bikin masker, so masih punya kain banyak gitu kan. Terus tapi di sisi lain there is a need. Iya. Dari demand gitu kan, and we can supply them gitu kan. So kenapa kita menolak? Itu manusiawi. Kenapa kita menolak rezeki yang sudah memang diberikan Tuhan kepada Tuhan gitu kan? Betul. Jadi pintu itu satu ditutup pada saat COVID yang another door open for you. Mbok yakin semua teman-teman dan saudara-saudara yang berada di luar sana pasti banyak juga yang mengalami dampak dari COVID-19 ini gitu kan, termasuk kami salah satunya. But we swift fast dan alih profesi yang kami lakukan itu masih berada dalam ruang lingkup skill kami. Gitu loh. Kami membuat hasil karya yang sudah mendunia, yang membutuhkan skill buatan tangan, dan kami sekarang menerjemahkannya dalam sebuah bentuk kecil masker, tapi dengan prinsip bahwa satu, bahannya harus dibuat dari kain tenun buatan Bali, Indonesia. Itu tidak boleh kita langgar. Karena if we think only about profit, itu garisnya lah ya. Ya, if we think only about profit, kita mungkin bisa bilang, oke, kita beli sekian ratus gulung kain yang dari mana gitu kan, terus kita bikin masker, terus kita kita menjualnya dengan harga dengan harga yang sesuai dengan harga di pasaran. Enggak, kita tidak mau melakukan hal seperti itu. Jadi setiap usaha yang kami jalankan, setiap pasang sepatu yang kami tawarkan ke pelanggan, setiap hari kami yang kami lalui di Niluh Jelantik, semuanya ada cerita dan filosofinya. Nah, omsetnya bagus Mbak?
Untuk hari ini. Artinya untuk bukan bagus yang gimana, tapi bisa akhirnya untuk menyelesaikan tadi isunya Mbok tentang pegawai, tentang Nah, jadi anak-anak. dari hari pertama kami memutuskan memang untuk tidak merumahkan karyawan. Oke. Dari hari pertama kami memang memutuskan untuk tidak melakukan penutupan workshop kami. Tapi kan tetap harus cari akal nih, Benar. gitu kan. Dan pintu telah dibukakan oleh Tuhan. Nah, jadi ibaratnya kita bagi tugas nih. Jadi ada beberapa biaya yang masih Mbak Nilu harus Tanggung. harus terlibat di dalamnya. Sejak bulan Maret 2020 Mbak Niluh memutuskan untuk tidak menerima gaji karena aku karyawan loh di Niluh Iya. Jelantik, dan and we are clear about that gitu loh. Jadi aku sampaikan ke GM, ke Pak Made Wiryase, kita ngalah nih. Aku sama dia ngalah nih gitu kan, kita ngalah Oke. nih gitu kan, kita work from home nih gitu kan. Jadi kita hanya datang ke kantor pada saat dibutuhkan. Secara teori, tapi secara praktek kan 24 jam Tiap hari. I'm in my office gitu kan. Oke. Jadi nggak usah dihitung jam kerjaku gitu kan. Jadi dan itu dialokasikan untuk menutup biaya operasional perusahaan. Dan setelah bulan April kami membuka pintu untuk pelanggan-pelanggan yang mau memesan masker tersebut. Ya, omset yang kami raih dibandingkan dengan omset pada saat Niluh Jelantik Produksi sepatu dan jual sepatu. menjual sepatu itu sama. Oh, keren. Itu sama. Dan di satu sisi Mbak Niluh mau titip pesan gitu loh sama teman-teman Sahabat seruput. sama teman-teman sahabat seruput bahwa when there is a will there is a way. Ya, Oke. setuju. Kami memutuskan akhirnya selama 3 bulan ini mengesampingkan apapun pendapat orang, apapun perkataan orang yang memang belum mengenal kami secara seutuhnya. Tapi di satu sisi kita itu maju tidak dengan cara menekan yang lainnya. Oke. Gitu. Jadi di rumah belajar Niluh Jelantik ada 31.000 anggota. Oke. Yang notabene sebagian dari mereka adalah juga penjual masker. Mbak Niluh mau tanya sama Rio, bisnis apa sekarang yang paling bisa memberikan potensial pemasukan? Coba. Satu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, kayak sembako, kebutuhan makan. Yang kedua yang berkaitan dengan kesehatan. Siap. Ya. Yang ketiga tetap kebutuhan orang yaitu pendidikan. Mau nggak mau bisnisnya mau COVID apapun orang tetap sekolah, walaupun home based learning itu tetap bayar ya kan. Apa lagi ya, pertanian ya mungkin itu. Profesor Renald Kasali, dia adalah salah satu mentor Mbak Niluh. Ya. Beliau menyampaikan 2 hari lalu, suka tidak suka, bisnis kesehatan itu adalah bisnis yang memang paling menjanjikan saat ini. Sekarang tergantung bagaimana cara kita melakukannya. Kita nggak mungkin melakukannya dengan cara menjual harga alat kesehatan dengan harga yang Iya, tiba-tiba ditinggiin. ya gitu ya kan. Tapi bagaimana cara kita? Contohnya misalnya, let's say, aku mau kenalin ini. Oke. Ini adalah tumbler yang dibuat dari buah labu, dibuat oleh anak-anak Koperasi Pangan Bali Utara, di mana Mbak Niluh juga salah satu pendirinya. Ini kami persembahkan untuk anak-anak sekolah. Oke. Jadi mereka tidak lagi menggunakan plastik, packaging Tumbler. plastik. Gini nih, kalau mau sekolah begini nih. Dan kita rencananya akan pasarkan dia untuk untuk pelanggan dewasa juga. Jadi kalau mereka mau yoga, mau olahraga gitu mereka bisa pakai. Sorry, sambil Oke. memperkenalkan. Nah, jadi tadi yang Mbak mau sampaikan. Tapi kita harus melakukannya dengan prinsip dan integritas gitu loh. Iya. Oke, Mbak, saya mau bikin misalnya saya mau bikin misalnya satu contoh yang tadi kami bilang, masker. Masker. Mengapa kita tidak membuat sebuah gerakan yang masif, ya, terstruktur, masif gitu kan, dan sistematis? Apa yang dibutuhkan dunia global sekarang ini? Salah satunya masker. Kita nggak pakai masker di Perancis, dendanya 135
euro. Kita nggak pakai masker di Qatar, dendanya 800 juta. So people need it, there is a market for it. Nah, bagaimana cara kita untuk menemani para UMKM yang bergerak di bidang garment terutama, yang mereka tadinya punya mesin jahit, membuat baju adat, pakaian seragam, dan otomatis semua itu harus berhenti. Iya. Kita bukan meminta pelanggan atau orang atau masyarakat menggunakan masker agar mereka mati, nggak sama sekali. Iya. Sudah ada kajian klinisnya, sudah ada kajian dari Departemen Kesehatan dan sebagainya. Ada tata cara pemakaiannya, berapa lama mau pakainya, bagaimana aturannya gitu kan. Itu kita kan balik lagi ke diri kita masing-masing gitu kan. Benar. Dan Mbok pengennya nanti mungkin ini bisa disampaikan ke teman-teman semua ya, karena kan yang akan menonton kan satu Indonesia, Mbak. kesayangan Satu dari Indonesia. seluruh Indonesia, Okay. atau bahkan mungkin dari luar negeri yang akan menjadi potensial klien mereka. Kita membuat sebuah gerakan yang masif. Tujuannya gini, satu ya memang untuk bisnis, oke, itu tidak kita kita menafikan itu lah ya, memang harus itu gitu. Tapi bisnis yang berintegritas gitu loh. Okay. Jadi gini, kami dari Sumatera, kami memperkenalkan kain ulos. Kami dari Karangasem, kami memperkenalkan kain tenun kami. Kami dari Solo memperkenalkan batik kami. Batik Solo. Dan semua akan lahir kebanggaannya. Paham nggak sayang? Ngerti. Kan? Jadi dan membuatkan gerakan yang begitu masif. Jadi artinya kembali ke masing-masing daerah, mengeluarkan potensinya yang terbaik, tapi kan tetap sama ujungnya ya kan, membuat masker, tapi masing-masing masker dan kekuatannya. perintilannya. Jadi dari masker itu mereka harus ke pasar, kita bikinkan shopping bagnya, kita bikinkan kita bikinkan aksesoris tambahannya gitu, dan peran pemerintah sangat krusial di sini. Peran pemerintah sangat penting. Karena kita tidak hanya bisa menangani local market, pasar lokal, hanya di Indonesia saja. Kebutuhannya itu banyak di luar negeri. Seluruh dunia butuh masker. Jadi mohon permudah izin-izin tersebut, untuk ekspor karena kemarin kami juga sempat mengalami permasalahan dengan itu dan akhirnya ketemu solusinya. Cuman kan it doesn't have to be that way all the time gitu kan. Jadi itu satu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kalian, saudara kalian yang misalnya mulai usaha masker, bikin usaha baru, banting setir dalam bidang apapun itu, ya support kalau aja. kita tidak bisa membelinya atau menjadi pelanggannya, kita cukup berikan mereka doa. Doa aja. Oke. Nah, kita udah ngomong bisnis. Dari awal berdiri 2003 sampai hari ini akhirnya terjadi reposisi dari sementara karena COVID sampai seorang Niluh Jelantik dan tim memproduksi masker untuk kesehatan. Oke, sekarang kita sedikit ngomong lebih pribadi, tapi nggak lama minta waktunya sama Niluh. Seorang entrepreneur tiba-tiba ikut-ikutan juga cawe-cawe ngomong tentang politik sampai akhirnya juga masuk ke dunia politik lewat partainya Nasdem, jadi salah satu ketua DPP juga. Apa sih seorang Niluh Jelantik, itu pertanyaan. Apa sih yang dicari atau apa sih yang menjadi rasanya Niluh Jelantik sampai harus mau turun? Ya, singkatnya itu. Terus yang kedua, gimana ceritanya seorang Niluh Jelantik itu bisa akhirnya deket atau satu pemikiran, satu frekuensi dengan yang namanya Basuki Cahayapurnama. Karena identik banget setiap dikit, oke. Kalau saya ingat Niluh Jelantik atau Basuki Cahayapurnama pasti dari Bali Niluh Jelantik, dan ini salah satu die hard-nya. Koreksi saya kalau salah. Kalau kita menjalankan sebuah usaha, Rio, kita bisa menyisihkan penghasilan kita bisa menjadi berkat untuk sekitar kita, sekeliling kita, tapi ruang lingkupnya terbatas. Yes. Sangat terbatas. Betul. It depends on how much you make and how much you can share to these people. Ya, kan benar. Limit. Nah, Mbok adalah karakter yang awalnya memang anti politik. Tapi Mbok secara tidak sadar memang sudah berpolitik. Dengan cara Mbok bertentangan, bergesekan, selalu menjadi orang yang mengkritik, yang mencoba dengan segala macam frustrasinya Mbok itu memberikan masukan, but at the end of the day you just cannot, because why? Because you are outside gitu. Okay. Dan Ahok
dulu kita panggilnya Pak Ahok gitu kan, sekarang BTP kan, Iya. panggil saya Makanya tadi saya nggak mau manggil Ahok karena dia bilang jangan panggil saya Ya. Basuki Cahayapurnama, Jadi oke? panggilan Kenapa? sayang kami untuk beliau adalah Pak Ahok menyampaikan, nih lu kita tuh di dalam udah babak belur nih gitu loh, maksudnya berjuang gitu kan, maksudnya beliau ada dan Jokowi gitu kan. Tapi kalau kalian berjuangnya dari luar, otomatis kalian akan terus nabrak tembok. Iya. Dan itu yang kami alami. Jadi sejak dari sejak dari tahun 2003 kami sudah mengalami itu sering banget gitu kan, dan memang waktu itu kan belum zamannya sosial media ya. Di tahun 2009 itu Mbak Niluh pertama kali melihat videonya Basuki Cahayapurnama, Pak BTP. Dan aku berpikir begini, oh keren juga nih Bapak gitu kan. Keren banget gitu kan, waktu itu beliau Yang ngamuk-ngamuk di DPR. Yes. Nah, gue tahu tuh tentang Aku pikir undang-undang. gini. Ini lagi pembahasan, oke? Aku pikir begini, ih keren juga nih orang. So I'm not alone. Aku nggak sendiri. Aku ngamuk-ngamuknya dalam ruang lingkup tanah kelahiranku. Nah dia ngamuk-ngamuknya sudah berada Nasional. di rumah rakyat gitu kan. Dan dia adalah semacam booster gitu loh. Maksudnya semacam energi yang aku miliki Bagi pada seorang saat Niluh aku mau Jalanti. berantem nih. Iya. Kalau aku mau berantem untuk sistem yang keliru, I need that kind of energy gitu, dan apa namanya, dan hingga akhirnya Mbak memutuskan untuk memang Menjadi relawan. turun langsung menjadi relawan, menjadi bagian dari posko teman Ahok. Kita mendirikan posko teman Ahok di Kemang dengan segala macam warna dan ancaman dan lain sebagainya, tapi kita tetap tegak lurus. Kenapa? Karena di negeri ini tidak kekurangan orang pintar. Iya. Tapi Kekurangan orang orang baik yang pintar, Sedikit. yang ingin dan mau dan rela berkorban untuk kepentingan Nggak orang banyak. banyak itu sangat-sangat Tidak banyak. Mungkin banyak, tapi Belum tentu, nggak berani we kadang. cannot find him gitu Iya. loh, mungkin gitu kan. Iya. Tapi yang kita temukan adalah pertama satu, oke, I found him, oke, Yes. let's fight for him gitu kan. Dan itu juga berlaku untuk Jokowi Yes, gitu kan. Presiden Jokowi. Kenapa Mbak Niluh begitu memperjuangkan seorang Ahok? It's not about Ahok gitu loh. It's not about Ahok as a person. Bayangkan dia tuh sudah triple minority sama dengan kita. Oke. Di Bali tuh kita gaya gitu kan. Wah orang Bali gitu kan. Oh kita ini pulau kita sendiri. Kayak jago kandang kita kan. Coba kalau kita misalnya keluar Nasional. daerah nasional. Mbak Niluh nggak suka dengan istilah mayoritas minoritas Minoritas. itu. Makanya kenapa Mbak begitu memperjuangkan kebangsaan? Kenapa Mbak begitu getol menyuarakan bahwa kita tuh harus saling sayang, saling cinta, harus bersatu, harus saling support? Karena Mbak paham gitu loh. Mbak paham bahwa di Bali itu di Bali itu kita bagai berada di dalam sebuah rumah yang nyaman. Iya, surga nih kita Ya, di sini. surga gitu kan, tapi pada saat kita atau anak-anak kita Keluar dari sini. dan mungkin mereka mau dan rela berjuang untuk sesamanya dan turun ke dalam jalur politik tersebut, mereka akan kehilangan harapan tersebut. Ya, Dan betul. saat itu Ahok adalah harapan. Ahok adalah sebuah simbol bukan perlawanan ya, Enggak, simbol simbol. bahwa even if you are minority, Kamu bisa jadi kok. Kamu bisa Di jadi. pentas nasional kamu tetap iya. bisa jadi. Makanya Mbak Niluh itu memperkenalkan Ahok bukan sebagai calon gubernur saat itu. Karena sebagai calon gubernur sudah lupakan dia itu penista agama. Oke. Sudah distigma, dilabeli Ya, penista agama. Jadi mau mempromosikan Nggak dia bisa, dengan cara kalah, apapun pasti nggak. kalah, pasti kalah. Jadi aku mempromosikan dia dengan cara yang sedikit berbeda. Aku panggil dia tuh jongosnya DKI. Oke. Pembantunya DKI, pelayannya DKI dan lain sebagainya. Dan kita at the end of the day kita memilih seorang pemimpin ya secara bahasa resminya ya. Untuk apa? Untuk melayani kita, untuk menjaga kita, untuk merawat kita, untuk menjadi orang yang menjadi bantalan komplain kita Iya. kalau ada apa-apa. Dan kenapa itu aku lakukan? Karena aku percaya bahwa orang-orang baik ini harus diperjuangkan. Karena kita mungkin tidak akan bisa menjalankan itu, kapasitas kita berbeda, ruang lingkup kita berbeda. Jadi kalau ada orang yang mau berjuang di sana, Harus kita bantu support. we have to support them. Jadi jangan mengecilkan arti perjuangan mereka, jangan mengata-ngatai misalnya jika ada orang yang mau berjuang dan terjun melalui jalur politik praktis itu jangan dikata-katain, jangan dikecilkan arti perjuangan dia. Because at the end of the day kita masih berada di daerah NKRI, di mana negara ini adalah negara hukum. Produk-produk hukum tersebut lahir dari
rumah rakyat. Iya. Dan di sanalah mereka nanti Ya, berada. secara legislatif, dan kecuali kalau kita tinggal di hutan, nggak ada hukum rimba ya terserah kalian Oke. mau gitu kan. Paham. Nah, Bali, rumahnya merah dan kuning. Jawab singkat. Kenapa milih biru? Singkat. Singkat. Merah itu kesayangan Mbok Nilu. Oke. Kuning juga kesayangan Mbok Nilu. Oke. Kenapa biru? Biru adalah rumah yang sekarang menjadi tempat Mbok Nilu bernaung. Intinya nafas perjuangan mereka semua sama. Oke. Seperti seorang seorang anak mekeblesnya itu berbeda-beda waktunya. Jadi ada si sulung kuning, ada si tengah merah. Nah sekarang ada si bungsu kan biru kan. Dan buat Mbok Nilu setiap rumah itu adalah tempat tempat untuk kita mengekspresikan perjuangan kita. Perjuangan untuk apa? pemikiran kita. Untuk Oke. apa? Pemikiran kita untuk siapa? Untuk rumah yang lebih baik, Indonesia. Makanya yang Mbak lebih selalu bilang kalau kamu terjun di politik atau siap misalnya menjadi Politikus, politisi, baik. Anggota legislatif atau eksekutif. kamu harus selesai dengan dirimu sendiri. Itu penting, biar nggak korupsi. Jadi kamu harus selesai dengan dirimu sendiri. Jadi bukan ke sana harus mengorbankan segalanya, tapi komposisi presentasimu berjuang untuk rakyat itu dibandingkan dengan kebutuhanmu yang harus balik modal itu seperti ini, Oke. gitu loh. Jadi Paham. Nah, jadi kenapa biru nih? Aku Oke. lanjutkan lagi Iya. ya. Kenapa biru? Buat Mbok setiap rumah itu adalah rumah yang teduh, rumah yang indah, rumah yang nyaman dan aman bagi penghuninya. Penghuninya adalah siapa? Satu, kader-kader tersebut. Kedua adalah masyarakat rakyat yang menjadi konstituen mereka. Dan semua itu tergantung dari bagaimana cara kita mengelola. Sebagai anggota dari rumah tersebut. Sebagai anggota dari rumah tersebut, bagaimana? Jadi mungkin ada ada riak-riak, ada warna-warna dari berbagai macam warna partai politik tersebut. But at the end of the day, the party itself is a home. Oke. Gitu, sayang. Paham. Terakhir, untuk sahabat seruput yang ada di rumah, anak-anak muda nih, Mbak. Iya, mau Niluh terakhir. Kita tutup nih, 3 kata dari seorang Niluh Jelantik. Kalau di sini nih para sahabat seruput, khususnya generasi milenial, dia mau sukses menjadi seorang pengusaha, dia mau sukses menjadi seorang profesional di bidang apapun, atau dia mau sukses menjadi seorang politisi yang menduduki jabatan mungkin di legislatif atau di eksekutif, apa? Satu tentunya adalah integritas. Integrity. Oke. Itu Paling penting. paling penting. 2, kejujuran tentu akan datang dengan integritas itu sendiri. Ketiga, punya semangat juang yang tinggi, pantang menyerah. Jadi ini berlaku juga pada saat kamu berkarir, terus berusaha, ataupun setelah kamu selesai dengan keduanya dan kamu mau terjun di Bidang apapun. dengan cara yang berbeda gitu kan. Itu. Sebenarnya banyak kata sih sayang, jadi mau sampaikan lagi ya. Prinsip minta hidup, 3 dikasih banyak. Nah, Oke. prinsip hidup, kejujuran, integritas, empati, ketulusan, loyalitas, dedikasi, profesionalisme, jadi harus profesional, transparansi, jadi kalian nggak boleh ngumpet-ngumpet dengan apalagi kalau sudah menjadi pejabat publik. Dengar ya. Gitu, harus siap transparan dan be grateful. Bersyukur selalu. Jadi Dari 10 itu, semuanya untuk satu sebenarnya benderanya apa? Untuk membawa Indonesia yang lebih baik. Thank you loh Molo. Kita tutup dengan senang hati. tos ngopi Mbak. Karena bukanya ngetos ngopi, ini adalah ritual ngopi seru. Siap, tos ngopi, sahabat seruput, salam sayang untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, bagikan kepada teman dan sahabat, dan nyalakan lonceng gitu ya. Iya, nyalakan loncengnya ya kan? Oke. Mbak Niluh akan subscribe dulu sekarang. Iya. Ya, demikian hari ini sahabat seruput acara ngopi seru bersama bintang tamu kita yang sangat inspiratif banget, Niluh Jelantik. Semoga bermanfaat untuk sahabat seruput, semoga mendapatkan insight, pencerahan atau ide apapun yang bisa membawa sahabat seruput menjalani hidup lebih baik.
Terakhir, seperti tadi Mon Lu udah endorse saya. Saya nggak pernah lupa ngingetin setiap episode subscribe YouTube channel saya yang di bawah sini. Ditunggu like dan ditunggu komennya. Oke? Sampai jumpa.